Di penghujung 2023 ada kabar mengejutkan dari Nahdlatul Ulama, yakni pencopotan Ketua PWNU Jatim Kiai Marzuki Mustamar. Pencopotan itu menghebohkan publik dan dikaitkan sebagai sikap politik di Pilpres 2024. Anak putuku alumni Tegalrejo, Magelang, Gus Yusuf, Tegalrejo nderek ndukung Amin, aku tak nyoblos, Amin yo oleh, pokok rumus manut guru oleh. Benarkah pencopotan Kiai Marzuki Mustamar didasarkan perbedaan pilihan politik? Seberapa kuat dawuh Kiai NU pengaruhi preferensi politik? Tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tegas menyatakan tidak ada capres-cawapres di pemilu 2024 atas nama NU. Berdasarkan Muktamar PBNU bahwa NU tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Gus Yahya menyebut bila ada calon mengatasnamakan dari NU, maka itu berdasarkan pribadinya sendiri. Beberapa waktu lalu, Caimin unggah pernyataan Kiai Marzuki yang menyebut mendukung pasangan Amin. Anak putuku alumni Ploso, aku tak melok Ploso nyoblos Amin oleh. Anak putuku alumni Sarang, Sarang teng Amin, aku tak nyoblos Amin oleh. Halo. Anak putuku alumni Tegalrejo, Magelang, Gus Yusuf, Tegalrejo nderek ndukung Amin, aku tak nyoblos, Amin yo oleh, pokok rumus manut guru oleh. Caimin mengunggah video dukungan tersebut di hari yang sama saat beredarnya kabar Kiai Marzuki Mustamar dicopot dari Ketua PWNU Jatim. PBNU sendiri menyebut bahwa pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur merupakan usulan dari Syuriah PWNU Jatim. Ketua PBNU Bidang Keagamaan Gus Fahrur juga menegaskan bahwa pencopotan Kiai Marzuki tersebut tidak terkait dengan politik praktis pemilu 2024. Sekjen PBNU Syaiful Yusuf atau Gus Ipul juga angkat bicara terkait pencopotan Kiai Marzuki. Ia menyebut pencopotan dilakukan karena persoalan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jombang yang digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jombang. Kiai Marzuki juga dinilai kurang menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua Wilayah PWNU Jatim. Jadi banyak beberapa yang diantaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali, misalnya di cabang Jombang. Ya, di cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Nah, pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang dari wilayah, dalam hal ini oleh ketua wilayah. Jadi prosesnya sampai ke pengadilan segala macam. Jadi ada masalah-masalah internal. Sekali lagi ya, ini masalah internal. Sementara itu, Kiai Marzuki merespon sebagai kader NU siap menerima keputusan tersebut. Saya terima, sudah saya diam. Dan karena saya terima dan saya diam, saya juga mohon yang lain juga diam. Saya saja yang menerima diam, masuk yang lain nggak diam. Kalau disuruh ngurusi NU, tak urusi. Kalau nggak dipercaya ngurusi NU, dakwah dan ngajar ngaji. Kalaupun santri habis, wiritan. Kalau wiritan ngantuk, kesel ngopi. Mantan Wakil Ketua PWNU Jatim Gus Salam mendapat informasi bahwa ada 2 poin yang disampaikan pengurus PBNU dalam pertemuan bersama pengurus PCNU dan PWNU Jatim di Surabaya pada Rabu malam. Pertama, terkait pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Kedua, pengurus PBNU diduga mengarahkan struktur PCNU yang hadir untuk dukung capres-cawapres Prabowo Gibran. Gus Salam yang juga cucu pendiri NU pun mengaku kecewa atas sikap PBNU tersebut. Suara NU selalu jadi magnet dalam setiap pemilu. Kenapa selalu diperebutkan?
Karena suara NU besar dan tersebar di penjuru Indonesia, bahkan Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU menyebut 56,9% penduduk Indonesia adalah NU. Dan tentu, sowan ke para kiai adalah jalan jitu bagi para politisi karena hubungan kiai dan santri bukan sekadar hubungan biasa. Jadi masyarakat kita itu masyarakat paternalistik ya. Kalau di masyarakat paternalistik biasanya apapun yang dilakukan oleh tokoh kita, apalagi tokoh ulama, itu bisa diikuti oleh para umat itu. Dan ini yang dipakai oleh para politisi dalam ini para capres ini, mereka cari dukungan beberapa ulama yang dianggap kemudian bisa mempengaruhi konstituen pemilih itu. Sekarang ini yang jadi vote getter itu kan ada Gus siapa gitu ya, yang dia punya follower, punya ini banyak, kemudian diminta untuk menjadi pendamping paslon itu. Ini saya kira bukan rahasia lagi, kiai siapa, Gus siapa yang kemudian punya pengaruh itu. Ada beberapa penelitian yang mengangkat hubungan kiai dan santri begitu kuat. Ketaatan dan ketundukan santri kepada kiai seolah seperti sebuah aturan utama dari budaya pesantren. Sebab melalui restu kiai diyakini akan mendatangkan barokah. Karena seperti yang disampaikan oleh Gus Dur, santri itu kan ininya kiai, pesuruhnya kiai. Mau disuruh apapun oleh kiai pasti mau. Nah, asalkan kiainya sendiri. Kita contohkan di Madura. Kiai itu menjadi figur yang luar biasa, penarik sosial kapital, kemudian penarik suara yang luar biasa. Itu di Madura. Madura itu sangat patuh dengan kiai. Kemudian yang menjadi model dari kiai itu beberapa kaum yang taat kepada kiai itu biasanya birokrat yang santri. Jadi mereka itu taat kepada kiai, termasuk santri yang intelektual. Berdasarkan perannya ada 3 tipologi kiai, yaitu kiai sumur, kiai sembur, dan kiai catur. Kiai sembur yang banyak didatangi. Awalnya kiai ini bukan hanya memiliki keahlian politik. Kiai ini juga bisa menyembuhkan gitu. Gus Dur sendiri juga ketika diwawancara Kick Andy, beliau sempat keceplosan juga. Saya ini santri, karena saya disuruh oleh kiai untuk nyalon. Soal dukungan pemuka agama, salah satunya diberikan oleh Gus Miftah selaku warga NU yang juga merupakan pengasuh dari Ponpes Ora Aji. Ia terang-terangan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saat ditanya soal dawuh yang ia berikan di pondok pesantrennya, ia mengakui sebagian besar akan ikut mendukung Prabowo. Sementara soal adanya komunikasi mendawuhkan pilihan kepada warga NU, Gus Miftah mengakui dirinya memiliki gerakan Kiai Kampung. Nah, kalau di Oraji otomatis jamaah ya mayoritas. Yang ngaji ke kita ya mayoritas ikut kita insya Allah. Tapi merah putih tetap satu. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Ya kebetulan saya punya gerakan Kiai Kampung, GM 08. Gerakan Menangkan 08. Tapi sebagaimana perintah kiai-kiai saya dan komunikasi saya dengan Pak Prabowo umpamanya, bagaimana kemudian mari kita kampanyekan calon kita sebaik mungkin dengan segala programnya tanpa harus menjelekkan calon lainnya. Itu bagi saya salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat. Sanjung capresmu sebaik mungkin tanpa harus menjelekkan capresnya orang lain.